Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan rekan-rekan muslim sekalian, saat ini adalah kita sedang masuk ke masa-masa itikaf, masa-masa kita berkontemplasi, mohon ridho atas pengampunan ya, gitu, atas dosa-dosa kita, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan malam terbaik, malam Lailatul Qadar, dan Allah membuka pintu surga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sesi ini adalah sesi coaching dengan Allah, dan kami masukkan ini di channel Tanya Bang Naza dalam rangka untuk memperkuat konsep serta pemahaman kita tentang kegiatan sholat yang kita lakukan gitu. Nah, mengapa kita perlu kembangkan ini? Yang jelas, sholat itu adalah langkah pemberdayaan diri, di mana di situ kita berkomunikasi dengan Allah. Di situ kita mengadukan segala hal di dalam proses kehidupan kita. Baik setelah sholat bisa kita meminta banyak hal ya gitu. Namun di situ juga sebenarnya Allah mengajarkan kita untuk membangun sebuah mental bahwa Allah itu eksis dan hadir di setiap sesi kehidupan kita. Dan sholat itu ada media, maka kami menyebutnya dengan coaching. Gitu. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang konsep coaching ya. Coaching adalah sebuah media atau teknik komunikasi pemberdayaan diri untuk menggali kejeniusan seseorang. Jadi jawabannya ada di kita. Tugas si coach adalah menggali gitu. Nah, metode coaching ini bermacam-macam ya gitu. Ada yang butuh orang lain. Ada juga kita memanfaatkan ide atau inspirasi dari coaching untuk membongkar kepenatan, membongkar keterbatasan dari konsep yang telah kita tetapkan ke dalam diri kita. Jadi kalau kita ingin lakukan sesuatu, kemudian kita terblok oleh satu halangan gitu, pertanyaan menariknya adalah apa yang mau kita lakukan? Kita mencari jalan lain atau kita berhenti untuk mencapai tujuan? Nah, itu sangat bergantung pada sesi yang kita lakukan. Nah, sesi coaching itu bisa berlangsung antara coach dengan coachee atau klien, atau bisa kita melakukan self dialog atau self coaching namanya. Self coaching adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan internal, itu pertanyaan internal yang dimaksud untuk membangun pemberdayaan diri agar kita bisa menemukan solusi di antara tantangan yang ada. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita mentok, pertanyaannya adalah apa yang bisa saya lakukan, atau kita berhenti aja apa ya? Nah, itu pertanyaannya gitu. Nah, kita tinggal menggunakan sesi itu untuk menemukan pertanyaan terbaik. Nah, jadi konsep coaching ke sana. Nah, bagaimana konsep coaching di dalam kehidupan kita, terutama ketika sholat? Konsep coaching di dalam sholat adalah dua langkah. Pertama, bangun pemberdayaan diri. Jadi pahami bahwa ketika kita ngadapin tantangan dalam kehidupan kita, maka kita perlu namanya hidup berdaya atau mental berdaya. Dalam konteks ini, sholat terutama di surat Al-Fatihah itu membangun pemberdayaan diri, menghadirkan Allah di setiap sesi. Baru setelah itu kita buat planning, bahwa setelah itu kita melangkah pada tujuan yang mau kita lakukan. Jadi konsep coaching terbaik sebenarnya seperti itu. Jadi apapun, mau konsep coaching sendiri maupun konsep coaching dengan orang lain, gitu, adalah kita bangun mental berdaya klien kita atau diri kita. Baru setelah itu kita jump untuk membuat action plan, gitu. Dan itulah sesi coaching. Dan kita akan gunakan surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang paling utama di dalam sholat. Bahkan banyak beberapa hadis yang mengatakan bahwa tanpa Al-Fatihah sholat kita batal, sholat kita tidak diterima ya gitu, karena
Al-Fatihah adalah surat yang diulang-ulang ya. As-Sabaul Mathaniyah, 7 ayat yang berulang-ulang sesuai dengan hadis ya, begitu ya, gitu. Dan diulang-ulang di setiap sholat kita, gitu. Itu konsepnya. Jadi konsep surat Al-Fatihah konsep dialog dengan Allah, di mana Allah memberikan jalan sekaligus memberikan pemberdayaan diri bahwa dirinya eksis dan siap membantu kita mengatasi tantangan. Itu adalah konsep surat Al-Fatihah di dalam kehidupan kita. Kita akan bahas detail sehabis ini. Namun sebelum bahas, kita akan cerita dulu tentang coaching. Coaching adalah, tadi sudah dibilang, coaching adalah sebuah kontemplasi sebenarnya, sebuah renungan diri untuk mengevaluasi keputusan terhadap konsep diri atau keputusan terhadap tindakan yang kita lakukan ketika kita ngadapin tantangan hidup gitu. Jadi kita ngadapin tantangan hidup kan, manusia menghadapi tantangan hidup, dan disitulah kita manggil nama Allah kan gitu. Mengatasi tantangan hidup itu yang pertama bukan tentang how to-nya dulu, tapi bicara tentang mental dulu, bicara tentang belief kita terhadap tantangan tersebut. Di banyak keseharian kehidupan kita sering sekali dihadapkan pada tantangan terutama kalau kita bicara tentang teknik problem solving gitu. Yang pertama bukan how to dulu. Yang pertama adalah kita punya belief nggak bahwa tantangan ini bisa kita selesaikan. Kalau belief itu tidak ada, maka susah akan melangkah menuju urutan berikutnya ya, memfollow up hasil belief kita gitu. Karena kalau orang nggak mungkin bisa dicapai dalam pikirannya terus berputar itu, maka apapun yang mau kita lakukan kita akan terikat oleh belief itu. Kita seperti berlari tapi kaki kita diikat gitu. Dan itulah membuat kita perlu membongkar keterbatasan itu, dan coaching mengarah ke sana. Dan surat Al-Fatihah membangun pemberdayaan diri agar berikutnya kita bisa merancang perencanaan yang tepat untuk mencapai tujuan. Baik, kita akan mulai konsep kita. Kita akan mulai konsep surat Al-Fatihah ya. Tadi sudah disebut Al-Fatihah, sepakatan ulama, ada 7 ayat sesuai dengan hadis juga. Sabaul Mastani. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang di setiap rakaat sholat gitu. Dan 7 ayat ini bukan sekedar ayat gitu. Jadi dibacakan dengan penuh konsep bahwa Allah hadir di bacaan tersebut gitu. Sebagaimana definisi ihsan ya. Ihsan itu kan kita sholat seakan-akan kita bisa melihat Allah, dan bila kita nggak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Nah, di dalam konsep smile, sholat in mindfulness, ada strateginya untuk menghadirkan Allah ya gitu. Bapak Ibu bisa lihat di link YouTube yang ada gitu. Nah, yang menarik adalah ayat ini, 7 ayat ini termasuk ayat yang paling dianggap, bahkan bukan dianggap ya, memang dianggap paling mulia ya gitu. Karena pertama disebut juga di surat Al-Hijr ya, surat 15 ayat 87, dan di hadis riwayat Bukhari nomor 4474 gitu, dimana disebutkan ini adalah ayat yang mulia gitu. Maka tentu tidak sembarangan ayat ini disebut dengan mulia gitu. Pasti ada sebuah konsep yang bagus, yang luar biasa, sehingga ayat ini dikatakan, surat ini dikatakan mulia ya gitu. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa ayat ini tentang dialog, dan dialognya sebenarnya teknik coaching. Sesuai dengan hadis bahwa surat Al-Fatihah itu terbagi menjadi 2. 3,5 ayat itu tentang pujian pada Allah, dan di sini pemberdayaan terjadi gitu. Karena Allah menjawab setiap pujian yang kita berikan, dari mulai alhamdulillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan selanjutnya Allah menjawab gitu. Maka beberapa ulama menyarankan kita kalau membaca surat Al-Fatihah jangan buru-buru dan dipotong setiap ayat gitu. Jangan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya, itu jangan. Jadi bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin. Diam dulu. Dengarkan dialog internal kita, dengarkan suara Allah. Kembali konsepnya, kalau kita bisa mendengarkan, yakinlah Allah berkata pada kita. Gitu. Maka nanti kita akan bahas apa jawaban Allah terhadap setiap ayat yang kita bacakan gitu. Dan setiap sesi yang dibacakan adalah sesi pemberdayaan diri gitu. Nah, jadi bagaimana kita ya, anggap saya kita sedang bicara pada orang yang bisa memberikan banyak keinginan kita. Dan ketika kita mengatakan sesuatu dijauh, diperhatikan, merasa kita diperhatikan, maka kita merasa bahagia. Mengapa? Karena orang ini merespon apa yang kita lakukan. Dan disitulah konsep surat Al-Fatihah. Konsep surat Al-Fatihah sebenarnya konsep dialog gitu. Konsep dialog gitu. Dan ini harusnya menjadi momentum perubahan bagi kita kalau kita merasa bahwa zat yang maha hebat, zat yang luar biasa, yang mampu memberikan apapun yang kita inginkan dan mampu menolong kita di setiap momen, dan zat itu menjawab setiap tantangan kita, menjawab dialog kita, maka sebenarnya itu adalah keuntungan luar biasa bagi kita. Karena kita paham ya, kalau kita ngomong dicuekin orang atau diacuhkan orang gitu, maka sebenarnya boro-boro bisa sampai pada keinginan kita, obrolan kita saja diacuhkan gitu. Nah, menariknya di surat ini sesuai dengan hadis, Allah menjawab setiap bacaan atau setiap dialog yang kita ajukan. Yuk sekarang kita bahas sedikit tentang Al-Fatihah sebelum kita nanti membahas tentang sesi coachingnya gitu. Oke, nah Al-Fatihah kita paham ayat ini turun sebelum hijrah. Dan kita paham sebelum hijrah dinamakan surat Makkiyah ya gitu. Dan Makkiyah itu bukan tentang Mekah, turun di Mekah, tapi tentang turun sebelum hijrah gitu. Karena setelah hijrah namanya Madaniyah. Dan ada beberapa ayat yang turun setelah hijrah tetap dinamakan Madaniyah gitu. Misalnya ketika Haji Wada ya, ayat itu turun kemudian tetap namanya Madaniyah gitu. Dan ketika hijrah Rasul bolak-balik ke Mekah pun ketika ada ayat turun di Mekah tetap ditambahkan surat Madaniyah. Jadi nggak ada hubungan dengan kota ya gitu. Ini adalah momentum waktu gitu. Ini menurut kajian ulama ya gitu. Oke, nah kajian sedikit surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu al itu kalau bahasa Inggris mirip dengan the. Jadi the itu bisa berarti penyebutan kata benda, bisa jadi penyebutan sebuah dua kata atau lebih yang dipotong kata satu katanya gitu untuk menunjukkan atau mengarahkan pada benda terbaik. Misalnya gini, kita punya toko yang sering kita kunjungi keluarga keluarga saya suka gitu ya, suka ada toko. Kemudian tokonya kemudian kita ingin nyebut toko itu, tapi kita akan bilang toko A misalnya, toko A itu jual barang ini loh, barang sesuai kebutuhan kita loh, dan itu murah banget harganya. Kemudian orang katakan, oh gitu, toko ini tuh artinya toko yang biasa kita kunjungi. Bahkan kadang-kadang A jual ini, kata A ini sebenarnya merujuk pada toko. Kata tokonya sering dihilangkan gitu. Itu artinya ini yang dimaksud tuh ini gitu. Misalnya orang menyebutkan gini, Masjidil Haram. Nah, di Mekah itu kadang-kadang masjidnya nggak disebut, tapi Al-Haram. Karena orang sudah paham ketika sebut Al-Haram artinya adalah Masjidil Haram yang ada di Madinah atau di Mekah. Jadi orang nyebutnya itu. Nah, ketika disebut kata Al-Fatihah gitu, the Al-Fatihah, the Fatihah maksudnya gitu sebenarnya kalau di Inggris gitu ya. Itu memberikan pemahaman pada kita bahwa
ini adalah kegiatan awal seseorang gitu. Kegiatan awal seseorang yang dimulai dengan nama Allah gitu. Jadi Fatihah itu kan pembuka ya gitu. Dan artinya ketika nama Allah disebut, maka semua menjadi terbuka. Hal yang sulit menjadi mudah, yang sakit bisa sembuh, karena kita membuka langkah kita dengan perkataan yang baik kan. Kita Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Kenapa? Fatihah itu artinya membuka. Membuka apa? Membuka apapun gitu. Dan ini menurut kajian beberapa ulama. Dan dalam konteks kita, dalam konteks coaching adalah ketika kita memulai sesuatu dan merasakan bahwa kita bersama zat yang maha hebat, yang punya pemberdayaan dan sumber daya tak terbatas dalam menyelesaikan tantangan, maka semua menjadi possible bagi kita. Maka ada istilah di neurolinguistic programming itu suka ada gini. Apa yang Anda lakukan kalau bila Anda tahu, Anda tidak akan gagal. Apa yang Anda lakukan? Maka kita cenderung membuat planning kita tanpa ragu dan segalanya. Mengapa? Karena kita tahu kita tidak akan gagal. Nah, konsep Al-Fatihah adalah karena dia pembuka, maka dia membuka apapun. Membuka ruang, membuka ide, membuka inspirasi dan sebagainya untuk menyelesaikan tantangan hidup. Karena Al-Fatihah artinya pembuka. Gitu. Dan kita mulai Fatihah dengan kata yang terbaik, dengan ide terbaik, namanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah gitu. Dan kata ba di situ, nah menurut kajian ada 14 atau 15 makna tentang itu. Ya kita tidak akan bahas itu. Tapi semua kata merujuk pada kata pelekatan dan diawasi. Jadi Allah melekat di setiap sesi kita dan kita under monitoring dan kita diawasi Allah. Jadi kata Bismillahirrahmanirrahim pertama punya makna ini adalah pintu membuka every challenge in life gitu, dan karena kita berada zat yang berdaya. Yang kedua, kita berada dalam kuasa Allah dan kita merasa sedang diawasi Allah. Dan bukan hanya tentang diawasi sebagai polisi, dan Allah memonitor kita. Just in case you need me, just call me, kata Allah kita. Just in case you need me, you call me. Jadi bismillah itu sudah, dan bismillah itu membuat setiap langkah kita menjadi bermakna. Dan tentu kajiannya dengan bismillah maka semua langkah menjadi ibadah. Dan ibadah itu telah punya pahala. Jadi kalau kita makan atau minum, kemudian kita kata Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh makna, maka kadang-kadang beberapa orang yang benar gitu, ketika mau minum dia berhenti dulu menatap minuman, kemudian katakan Bismillahirrahmanirrahim baru minum, bukan sambil minum Bismillah gitu. Maka itu kehilangan momen. Maksudnya kehilangan momen adalah kehilangan pikiran sadar kita untuk menganalisa atau merasakan kehadirannya. Karena itu menjadi kita kehilangan makna. Maka yang benar adalah pegang gelas gitu kalau mau minum ya, bacakan dulu, hadirkan dulu Allah gitu. Kita sudah bicara teknik ini di konsep Mind Smile ya gitu. Hadirkan Allah, kemudian katakan Bismillahirrahmanirrahim, mantap, baru minum gitu. Jadi kita menghadirkan Allah, dari situ kemudian kita merasakan Allah hadir dan kita melekat, dan Allah hadir dan kita diawasi atau under monitor. Nah, perbuatan dari kegiatan yang menyebut nama Allah kita sebut takwa gitu. Yang menarik adalah di surat At-Talaq surat 65 ayat 2 dan 3, mereka yang bertakwa akan dibuka solusi-solusi hidup gitu. Bahkan dari jalan yang tidak terduga gitu. Disitulah kemudian kita paham bahwa di balik sebuah surat Al-Fatihah gitu, Fatihah, the opening the gate, apapun gitu, itu sebenarnya adalah sebuah media kita untuk membangun pemberdayaan diri kembali dan masuk ke level takwa. Level takwa itu artinya kita believe Allah hadir, dan kita dengan Allah hadir maka kita cegahlah perbuatan yang tidak sukai
dan kita cenderung melakukan perbuatan yang disukai Allah, karena dengan cara itu Allah membantu kita gitu. Dan tentu ketika sesuatu digunakan dengan nama Allah, maka kita akan tercegah, baik cara kita bicara, cara kita bertindak, cara kita memperlakukan hidup kita, diri kita merasa Allah berada di diri kita. Dengan cara itu kita terkoneksi dan terjaga karena merasa Allah hadir gitu. Dan dengan cara itu juga tindakan kita dianggap sebuah ketakwaan, dan kalau kita takwa, kita akan terbuka pintu kemudahan, pintu rezeki, pintu apapun, sehingga kita terjaga dan kita merasa on track hidup kita gitu. Bahasa sekarang disebut dengan fulfillment. Fulfillment adalah ketika orang merasa hidupnya itu tercukupi, walaupun nilainya mungkin tidak sama dengan nilai-nilai orang kaya misalnya dalam konteks kekayaan gitu, tapi dia tercukupi dan merasa fulfillment. Itu artinya ya memang saya fit di sini dan tidak ada lagi merasa kekurangan. Dan itu sebenarnya sebuah state, sebuah kondisi mental ya, bukan sebuah benda-benda fisik gitu. Jadi kondisi mental orang merasa terpenuhi adalah kondisi mental berdaya, karena dari situ kita merasa bahwa hidup kita ini bermakna karena kita terpenuhi. Berapa banyak orang yang hidupnya merasa terpenuhi walaupun hartanya banyak, maka dia mencari-cari, timbul keresahan dari waktu ke waktu gitu. Why? Karena merasa tidak fulfill hidupnya, merasa tidak terpenuhi. Dengan melakukan sesuatu dengan atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, bahkan ketika kita gagal, kita merasa bahwa ini adalah langkah bagian dari ketakwaan. Kalaupun kita tidak berhasil, maka yakinlah dengan mental takwa kita paham bahwa Allah akan memberikan terbaik bagi kita. Dan bukankah Rasul tidak selalu menang dalam peperangan, kan gitu. Rasul pernah kalah juga, dan artinya dengan kekalahan itu Rasul mendapatkan pembelajaran. Dan Allah mendidik kita di setiap sesi. Sama dengan seorang coach yang memberikan sesi pada klien. Tidak pernah selalu berhasil. Tidak selalu berhasil seterusnya maksudnya gitu. Ketika gagal, what next? Dan itu yang kita perlu bangun. Karena seorang yang gagal mencapai tujuan, sering sekali timbul huru-hara di dalam pikirannya, judgment dan sebagainya. Dari situ kemudian kita mengintervensi semua huru-hara di dalam pikiran kita dengan mengatakan hidup dalam ketakwaan, yakin Allah membantu kita. Dan itu juga terjadi dalam perang Uhud, dan kita mengevaluasi karena hidup itu selalu kita tuh belajar dari setiap tantangan. Kita belajar dari kegagalan, karena hanya gagal lah yang membuat kita belajar. Kalau kita berhasil terus, kita sering sekali tidak belajar. Tapi hanya dengan kegagalan itu kita dapat ilmu gitu. Dan dengan cara itulah kita menjadi lebih fulfill ya. Lebih fulfill itu lebih terpenuhi semua ruang gitu. Bayangkan saja kalau apapun yang kita lakukan gitu, selalu berhasil gitu. Percayalah, itu tidak pernah dapat pembelajaran untuk membuat perubahan gitu. Bahkan beberapa kayak orang-orang di Jepang itu, mereka dituntut terus berhasil, dan orang yang selalu berhasil bisa saja ketika ketemu kegagalan sekali dia down dan seterusnya suka bunuh diri dan sebagainya gitu. Dari kesalahan itu kita belajar, dan kesalahan itu kalau dihadapi dengan mental takwa, dengan frame bingkai takwa gitu, maka kita akan menemukan ide pembelajaran dari setiap kegagalan, dan kita terus bertumbuh dari situ. Sehingga kegagalan ada leverage kita, alat untuk kita untuk tumbuh gitu. Ya, itulah materi kita yang pertama tentang sesi coaching dengan Allah. Jadi di sesi ini, di konsep Al-Fatihah ini, sebelum kita membahas nanti bagian-bagiannya dan kata Bismillah di situ, Allah mengajarkan kalau kita mau mudah hidup kita, kalau kita mau perbanyak rezeki kita, kalau kita ingin mendapatkan kesehatan dan apapun yang kita inginkan, maka libatkan Allah. Karena dengan melibatkan Allah, kita bisa membuka seluruh tantangan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi lebih mudah, lebih berdaya, dan meyakini bahwa
hidup kita on track lah, terjadi fulfillment ke dalam hidup kita. Baik, itu Bapak Ibu sesi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan besok dengan membahas tentang ayat berikutnya, yaitu konsep alhamdulillahirabbil alamin. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.